Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan statistika. Nah, adapun definisi dari statistika itu adalah kumpulan cara-cara dan aturan tentang pengumpulan atau pengolahan, penafsiran atau interpretasi serta penarikan kesimpulan tentang data yang berupa angka dari atau populasi. Nah, di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada wawancara, angket, observasi dengan meminta atau mencari data yang sudah ada sebagai hasil pencatatan dari peneliti sebelumnya. Nah, di sini ada penyajian data. Penyajian data yang dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk tabel gambar. Kalau gambar itu ada 3 poin, peta, diagram, sama histogram atau untuk didistribusi frekuensi yang dikembangkan menjadi poligon, kemudian kurva. Nah, diagram ini ada beberapa poin juga, diagram batang komponen, diagram garis, dan diagram lingkaran, kemudian diagram lambang. Nah, di sini ada sifat data, ada 2, data kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatifnya itu adalah data yang tidak dinyatakan dengan angka-angka sehingga objek yang diteliti tidak bisa diukur dengan mudah. Contoh, warna kulit, warna rambut. Kalau untuk mengukur warna kulit dengan rambut susah ya. Nah, kalau data kuantitatif, data yang dinyatakan berupa angka-angka sehingga objek yang diteliti dapat diukur. Contoh, tinggi badan, berat badan. Otomatis jelas ya, gampang ya untuk tinggi badan sama berat badan. Nah, coba ini, perhatikan ini. Ini adalah salah satu contohnya. Di sini adalah menggunakan tabel dulu baru menggunakan diagram batang. Ini adalah batang ya, menggunakan diagram batang nih. Ini salah satu batangnya. Nah, untuk di sini misalkan ada soalnya nih, kita langsung menggunakan tabel. Ini nanti soalnya tidak selamanya langsung menggunakan tabel ya. Jadi tinggal kalian tentukan. Nah, soalnya di sini ada makanan favorit, ada bakso, mie ayam, somai dengan kebab. Kemudian untuk yang suka bakso, perempuannya itu 18 orang, laki-laki 12 orang, mie ayam 16 orang, 14 orang, somai 10 orang dengan 20 orang, kebab 15 orang sama 15 orang juga yang laki-laki. Nah, setelah bentuk tabelnya seperti ini, kita diagram kartesius ya, dimana ini sumbu X dengan sumbu Y. Untuk sumbu X nya kita tetapkan untuk makanan favorit ya, bakso, mie ayam, dan seterusnya. Kemudian sumbu X nya ini adalah frekuensi, bisa dikatakan dengan frekuensinya juga ini, frekuensi atau jumlah yang suka, jumlah dari yang favorit makan bakso dengan makan bakso dengan seterusnya. Nah, di sini kan ada 0, 2, 4 ini. Selisihnya 2 kan? 2, 4, 6, 8. Nah, kalau selisihnya itu harus sama, nggak boleh beda dari salah satunya ini. Harus sama. Kalau selisihnya 2 berarti 2 sampai seterusnya. Kalau selisihnya 3 berarti 0, 3, 9 dan seterusnya. Begitu ya, selisihnya harus sama. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sisi perbedaan untuk warna perempuan dengan laki-laki. Di sini untuk perempuannya warnanya ungunya agak terang ya. Kalau yang laki-lakinya ungu apa mungkin ya, ungu agak gelap nih. Istilahnya kayak keputih-putihan gitu ya. Nah, ini adalah pokoknya kalian itu bisa membedakan mana warna perempuan dengan warna laki-laki. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Nah, kita tinggal tentukan diagram batangnya. Yang suka makan bakso perempuan itu 18 orang. Mana titik 18? Kita bikin batangnya sampai 18. Ini titik 18-nya. Pas kan? Untuk 18 titik pasnya. Kemudian yang laki-laki 12. Kita buat titik batangnya sampai titik 12. Ini kan. Kemudian yang mie ayam perempuan 16. Nah, 16 di sini titik batangnya.
pas kan. Kemudian yang laki-laki 14, titik 14-nya di sini, oh pas. Kemudian yang somai 10, yang perempuannya 10. Nih, 10 berarti di sini pas kan. Kemudian yang laki-laki 20, oh dia paling tinggi nih, paling ujung. Sukanya paling banyak nih. Yang paling banyak suka makan somai itu adalah laki-laki, di sini titiknya. Nah, kemudian kebab 15, nih perempuan pas. Dia di di tengah-tengah, enggak juga dia 14, enggak juga dia 16, dia di tengah-tengah. Nih, pas kan? Nih, tuh titiknya di tengah-tengah. Kan 15 ya. Nah, untuk perempuan dengan laki-laki sama. Nah, ini ada contoh satu lagi. Nah, di sini kita tinggi badan. Kalau untuk tinggi badan, nih di sini ada 150 cm, frekuensinya 3, 155, kalau frekuensinya 8, 160, 7, 165, 12, 170, 15, 175. Nah, setelah bikin tabel, kita membuat Cartesius, diagram Cartesius, sumbu X dengan sumbu Y sama kayak tadi. Nah, untuk X-nya adalah tinggi badan 150, 155, 160, 165, 170, 175. Nah, di sini kita masih menggunakan selisihnya 2 nih. 0, 2, 4, 6, masih menggunakan selisihnya 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita buat batangnya. Batangnya kan sesuai dengan frekuensi sama tinggi badannya. Untuk tinggi badan 150, frekuensinya 3. Berarti titiknya di antara 4 dengan 2, kan melewati dikit kan, 2-nya melewati dikit, kemudian di bawah 4, jadi dia di tengah-tengah ini kan melewati 2. Kemudian 155, 8, mana 8? Oh ini pas kan, batangnya pas 8. Kemudian 160, frekuensinya berapa? 7. Nah, kalau 7 di sela-sela 8 dengan 6 kan, 8 dengan 6 nih. Nih dia melewati 6 dikit nih, batangnya melewati 6 nih. Kemudian 165, kalau 165 12, dia pas di sini, pas kan batangnya pas. 170, kalau 170 15, berarti di sela 16 dengan 14, jadi dia di tengah-tengah ini nih titik batangnya. Kemudian 175 5, berarti di sela di sela 6 dengan 4 nih. Jangan sampai salah posisi batangnya ini, sesuai titiknya ya. Nah, gampang kan, tinggal menentukan batangnya sesuai titiknya. Nah, sekarang diagram garis tinggi badan. Kalau diagram garis tinggi badan, ibu masih menggunakan soal yang tadi. Soal yang tadi itu adalah 150, 155, 160, 165, 170, 175. Kalau diagram garis, langkah pertama kita menggunakan atau menentukan titik pada frekuensinya. Titik pada frekuensinya ya. Nah, untuk tinggi badan pertama, frekuensinya 150 berapa? Oh 3. Nah, 3 mana titik 3? Berarti di sela-sela ini, di tengah-tengah ini, 4 dengan 2. Kalau di sini 2 titiknya, kalau di sini 4, berarti di tengah. Jadi jangan lupa harus sejajar setara dengan ini. Kemudian yang 155, frekuensi 155 kan 8. Jadi dia pas kan? Nih, 8 kan? Ini 8. Kemudian 160 frekuensinya 7. Berarti di sela-sela ini 8 dengan 6. Nah, berarti di sini. Kalau di sini kan otomatis 6, kalau di sini otomatis 8. Jadi 7 kan di sini. Berarti di sini 7. Kemudian 165 itu 12 satu namanya pas nih, titik 12. Kalau 170 frekuensinya dia 15, berarti titiknya di tengah-tengah ini, tengah-tengah kan. Kalau di sini kan 14, kalau di sini 16, di tengah-tengah. 175 di sela 6 sama 4, berarti titiknya di tengah-tengah ini. Kalau sudah membuat titik, jadi tinggal
garisin, sambungin garis dari tiap-tiap titiknya. Thread, 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 thread. Ini adalah sebuah diagram garis tinggi badan atau kemudian frekuensinya. Gampang ya. Nah, sekian untuk tugasnya, kita lanjut di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Ibu agak batuk hari ini.